Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman Pijar yang di luar sana. Kali ini dan sore ini kita berkesempatan langsung untuk ngobrol-ngobrol dengan caleg Partai Buruh Bung Adi, Dapil 1 DPRD Batam Kota, Lubuk Baja. Lubuk Baja. Lubuk Baja. Dan apa kabar Bung Adi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bung Adi ya. Dan kali ini hostnya dua nih. Saya berdua dengan Bung Sutarman langsung. Tandem lah. Tandem langsung. Dan kita sama Bung Bukan Sutarman ini saya berdua mau keroyok langsung Bung Adi nih. Kalau tadi kan sebelumnya ada satu nih, kita mau main dua host nih. Dan langsung kita mau korek-korek Bung Adi nih. Dan Bung Adi sendiri ini masih pekerja aktif ya? Iya. Masih pekerja aktif di PT Panasonic Batam Center. Mungkin kita perlu tahu nama lengkap dulu nih. Oke. Nama lengkap Bung Adi, nanti kita tanya-tanya terkait seharian, aktivitas seharian. Karena di surat suara nanti butuh nama lengkap supaya konstituen kita bisa tahu nih, bisa nyari nih Bung Adi ini mana nih. Sekalian nomor urutnya, nomor urut. Siap. Oke, monggo Bung Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap saya Adi Suratman. Saat ini saya masih bekerja di PT Panasonic Industrial Devices yang berada di Batam Center. Tepatnya saya bergabung di tahun 2003 dan kemarin kurang lebih 20 tahun. Saya aslinya agak jauh dari Nusa Tenggara Barat, NTB, Bima. tepatnya dari kota Bima. Mandalika. Jauh, masih jauh Masih lagi. jauh. Masih sekitar 14 jam dari kota Mandalika. Waduh, jauh. Saya saat ini bertempat tinggal di Buana Vista Indah 2, di perumahan Buana Vista Indah 2 tahap 2 Blok A81. Mungkin itu aja sekilas. Untuk di caleg, saya di Dapil Batam Kota Lubuk Baja nomor urut 6, Nomor 6. sama dengan nomor partainya. Partai 6, nomor urut 6. Nomor 6. Gampang ingat. Gampang diingatnya. Simple ingatnya itu. Pokoknya semuanya 6. Nomor partai 6, nomor urut 6. 6. Pas. Pas. Bung Sutarman. Selain di PT tadi, ada nggak kegiatan lain? Mungkin jadi komisaris PT mana atau gitu ya. atau apa gitu? Apa posisi maksudnya? Kalau 20 tahun, kan? historikal ya, saya juga pernah bergabung di FSPMI. Saya bergabung di FSPMI dari tahun 2005, 2005. tetapi kembali sedikit terhenti di tahun 2009 sampai 2011 karena saya ditugaskan di luar Batam oleh perusahaan. perusahaan ya. Jepang ya? Iya, ke Jepang waktu itu. Oke. Dan kembali bergabung di tahun 2012 di PUK PID. Sepulang dari Jepang, Sepulang ya? dari Jepang. Setahun dari Jepang ya? Setahun lebih. Saat itu saya di bidang Infocom bersama dengan Ketua Bung Hengki waktu itu. Oke, yes. Berikutnya saya diamanahkan jadi Ketua PUK PID dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Sekilas untuk di organisasi di perusahaan seperti itu. Kalau di luar, saya juga pernah menjadi ketua RT di lingkungan komplek. Di perumahan ini ya? Iya, RT 03, sekaligus menjadi ketua DKM-nya Masjid Miftahul Huda. Di perumahan juga? Di perumahan juga. Oke. Itu aja mungkin sekilas Jadi organisasi. sepertinya caleg-caleg Partai Buruh ini nggak kaleng-kaleng ya. Rata-rata Calon semua? iya. Aktivis semua ya. Sampai aktivis itu iya memang aktif di semua bidang. Artinya organisasi apapun itu dia masuk. Artinya nanti memang nggak gagap ketika nanti duduk di kursi DPR ketika udah bercampur dengan beberapa fraksi-fraksi dengan kepentingan yang beda-beda gitu kan? Tentunya insya Allah. Jadi berangkat bukan dari Dari nol, benar bukan? golongan rebahan. Iya. Memang ketika pulang dari pabrik ya juga aktif juga. Karena Bung Adi juga kan perangkat RT ya? Iya. Apa ketua RT Ketua makanya? RT, ketua RT. Di PD itu kan nggak melulu domisilinya di daerah Batam Center ya, mungkin Iya. mereka tinggal ada di Piayu. Artinya suara potensi di sana pun tersebar rata. Benar-benar sekali. Bagaimana nih menyikapinya ini? Kalau berbicara untuk suara, ketika kita melakukan pendataan,
yang berdomisili di Batam Kota dan Lubuk Baja sekitar 280 orang. Itu belum termasuk anggota keluarganya. Karena yang kita data ini adalah karyawan rata-rata yang 90% udah berkeluarga. Itu khusus anggota Khusus ya? anggota. Dari 1000-an tadi itu ya? Dari 1000-an lebih anggota PUK. Untuk strategi lain, kita memang tidak bisa berharap total dari satu PUK karena memang basis Partai Buruh ini adalah serikat pekerja Betul. dan anggota keluarganya. Betul. Tentu kita berkoordinasi dengan rekan-rekan PUK lain dari perusahaan lain yang anggotanya berdomisili di Batam Kota dan Lubuk Baja. Sudah sejauh mana ini dilakukan? Sejauh ini sambil masih berjalan, ada beberapa kawan-kawan perusahaan yang kita kerjasama Betul. atau lakukan kontak bersama. Seperti kemarin saya coba di perusahaan yang domisilinya yang ada di Muka Kuning, Betul. seperti Flextronic, TDK, Epos, juga tidak sedikit yang domisilinya di Batam Kota dan Lubuk Baja. Nah, ini yang kita koordinasikan terus mengalir hari demi hari sampai nanti di hari H pemilihan. Iya, tidak keluar kandang dia suara itu ya. Biar nggak nyebrang suara. Nggak nyebrang. Karena target utama Partai Buruh tetap basisnya pekerja dan anggota serikat pekerja, termasuk keluarganya. Untuk yang lain, plus alfa dan betanya tentu kita harus juga melakukan sosialisasi di luar. Betul. Di atas kertas, di atas hitam putih memang potensi itulah dari kita anggap data buruh itu berapa Iya. jumlahnya. Tapi kalau kita kilas balik, Partai Buruh ini dibilang baru ya baru, enggak ya enggak. Ya memang dibilang baru, tapi ini kalau kita embrionya kan pernah dulu ketika pasca reformasi, Iya. itu ada SPSI lewat Mokhtar Pakpahan itu bikinlah Partai Buruh. Dan mereka gagal. Gimana supaya tidak histori sejarah itu terulang? Ya, kembali lagi ketika kita mau mengulang sejarah. Perjuangan Partai Buruh dulunya, yang dulu, Ya, itu terlalu fokus pada lingkungan tertentu. Tidak menyeluruh seperti sekarang ini. Iya. banyak elemen-elemen sekarang ya pendiri-pendiri Iya. Partai Buruh. Saat ini kita melihat definisi buruh itu sendiri dulunya buruh itu hanya segelintir orang yang bekerja di pabrik. Iya. Padahal ketika kita melakukan evaluasi, buruh itu sendiri baik yang bekerja Iya. di pabrik, yang formal dan formal termasuk buruh. Betul. Ketika kita berbicara pekerja, bahkan guru, PNS Betul. juga pekerja. Iya, Artinya yang menerima gaji itu yang adalah menerima pekerja. gaji, yang menerima gaji, yang melakukan kewajiban kepada atasannya sampai ke titik tertinggi dalam sebuah organisasi tetap disebut pekerja atau buruh. Dulu terlalu orientasinya adalah pekerja-pekerja formal. Betul. Padahal buruh itu sendiri pekerja informal juga buruh. Iya, Dan ini yang mungkin yang sedang dilakukan oleh Partai Buruh yang sekarang sehingga mudah-mudahan tidak terjadi pengulangan sejarah Betul. gagalnya Partai Buruh. yakin ya. Insya Allah yakin dengan semangat dan pengalaman beberapa periode akhir ini. Coba kita kembali lihat sejarah FSPMI sebagai salah satu momentum ketika waktu itu Bung Obon Tabroni mengajukan atau mencalonkan diri sebagai wali kota Bekasi, Oke. sebagai wali kota non-partai, Betul. Independen ya? independen. Beliau hampir menang. Dan itu bisa membuktikan bahwa kekuatan buruh itu ada di Indonesia ini. Tinggal bagaimana mengorganisir lebih baik lagi. Saya ingat jargonnya beliau untuk Bekasi lebih Baik. dan Baik. benar. Iya, benar Nah, sekali. jadi ini Batam mau dijadikan apa jargonnya ini? Harus. Batam itu harus benar-benar mampu seperti keinginan-keinginan pendiri Batam. Saya masih ingat pendiri Batam, boleh dibilang orang-orang yang punya jasa membangun Batam sebesar ini, Profesor B.J. Habibie menyampaikan, Oh, iya.
bagaimana bisa membuat Batam itu adalah halamannya Singapura. Betul. Tetapi tidak berhenti di situ. Kita harus mampu menyaingi Singapura, bahkan harus duduk setara dengan Singapura. Betul. Kita punya kelebihan banyak. Lahan kita punya dibanding Singapura kita lebih mapan. Dibandingkan dengan Singapura, jumlah pekerja di Batam jauh lebih produktif dibanding Sumber daya lebih Singapura. banyak. Sumber daya lebih banyak. Tinggal bagaimana kita mengorganisir, dan inilah salah satu tujuan Partai Buruh. Menjadikan buruh itu bukan hanya sebagai kuli yang disedot tenaganya, Betul. tapi bagaimana kuli itu bisa dilihat Betul. dan dihargai keberadaannya. Kadang perusahaan itu menilai ya, Bang ya, yang namanya aset perusahaan itu lebih cenderung orang itu menganggap yang namanya aset itu ya mesin, gedung, intinya harta-harta yang tidak bergerak. Benar sekali. Kadang mereka itu lupa bahwa namanya tenaga kerja itu termasuk aset. Iya, benar. Nah, macam mana ini? Lupa tambah ingat. Ntar lupa ingat. Oke, lanjut Bung Sutarman. Lanjut. Macam mana itu? Pekerjaan rumah yang cukup berat memang bagaimana meyakinkan, meluruskan konsep berpikir perusahaan-perusahaan yang ada. Ya. Dan saya hanya mengambil satu contoh kecil di PUK PID atau di Panasonic, kita udah melakukan itu. Sesuai dengan kebetulan saya di Panasonic, Panasonic punya satu prinsip, make people before product. Oke. Artinya keberadaan Ini karyawan, sebenarnya kita sudah ditranslate Ya. ini. Keberadaan karyawan itu harus menjadi bagian dari aset perusahaan itu. Nah, ini tadi. Sehingga Panasonic, keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya bergantung pada mesin, Betul, betul. tapi kemampuan dan nilai yang dimiliki oleh karyawannya juga akan mempengaruhi kemajuan perusahaan itu sendiri. Betul. Berarti nggak berlaku Bung Sutarman di Panasonic. Nggak berlaku. Nggak berlaku tadi yang Bung Sutarman tanyakan nggak berlaku. Mungkin tempat lain, tempat lain. Jangan-jangan tempat Bung Sutarman nggak? Ya, mungkin. Oke, lanjut Bung Sutarman. Jadi kan jadi kita lebih seperti tadi ya, bahwa sumber daya manusia itu juga harus Kelola dipandang dengan sebelah mata, juga tidak harus dianggap itu lebih dipentingkan aset-aset yang tidak bergerak tadi, yang aset mati. Kita kembali lagi ke awal topik Partai Buruh. Berat nggak kira-kira tantangan yang dihadapi Partai Buruh sekarang ini nih, dengan kemarin, atau merasa Bang ini berat tapi ada solusi, ada mudah, ada jalannya, atau seperti apa ini nanti? Tentu sebuah perjuangan pasti banyak hambatannya. Oke. Begitu juga dengan Partai Buruh, dalam notabene-nya partai lama tapi hadir kembali. Hadir kembali. Tantangan juga kemarin. Tantangannya luar biasa. Berapa kali verifikasi itu kan? Benar sekali. Tantangan paling besar adalah mungkin saat ini ketika kita berbicara politik di masyarakat umum, itu otaknya itu langsung tersambung uang. Iya, betul. Mindset itu Nah, berarti. mindset masyarakat pada umumnya. Hepeng mengatur negara. Dan ini memang tantangan yang paling berat ketika kita melakukan sosialisasi, Mengembalikan lagi ke jalurnya ya. ketika kita ingin bahwa masyarakat ketika berpartai atau berpolitik tidak harus dengan uang itu sangat berat. Karena pikiran mereka udah terbentuk sedemikian rupa, politik adalah uang. Dan ini menjadi salah satu tujuan Partai Buruh. Bagaimana mengembalikan konsep demokrasi. Konsep berpolitik itu tidak semata-mata berbicara tentang uang. Oke. Paling Nah, secara dulu Bung Adi. Iya. Bung Adi maju di caleg Partai Buruh pakai uang nggak? Alhamdulillah, Nggak. tidak. Gratis nih. Gratis. Oke. Jadi dimulai dari Partai Buruh sendiri dulu nih. Iya, Partai jelas. Buruhnya gratis. Berarti nanti nextnya kadernya akan mengembalikan lagi jalur demokrasi itu. Politik tanpa uang itu bisa. Bisa. Cuma biaya politik tentu ada. Tentu ada. Artinya ini sebetulnya masuk dari caleg masuk ke Partai Buruh tanpa membayar, itu analogi sebuah rumah itu pondasinya sudah baik dan benar. terbentuk, Kalau benar. sudah pondasi yang benar, itu nanti dalam proses berjalannya tidak miring-miring. Benar-benar. Tetapi, ya inilah, tetapi
kadang para buruh sendiri itu coba bagaimana nanti caranya membuka mindset mereka ya. Kayaknya udah mulai serius bentar, Man. Ya, juga. Iya nih. Apa ya? Kadang para buruh itu lupa ya bahwa kita nggak bisa lepas Partai Buruh dengan gerakan Serikat Pekerja. Benar. Apa yang selama ini Serikat Pekerja lakukan itu udah puluhan tahun udah dinikmati oleh para pekerja. Misalnya nih uang transportasi atau perumahan atau apa naik 5.000 aja, 5.000. 5.000 itu sudah dia dapat setiap bulan. Kali 30 hari kalikan aja berapa ya? Tahun berapa? Kan? Berapa kali dia masa kerjanya itu? Ya. Tapi itu gerakan di dalam pabrik. Tapi kadang itu lupa. Seperti ini misalnya, ketika aktualnya sehari-hari, dia tuh kadang banyak yang lain. Misalnya jalan dicor itu diadvokasi oleh partai-partai lain Ya. atau padahal sebetulnya dana itu sudah ada. Nanti caleg DPR pun jadi, itu yang pasti itu pembangunan itu tetap ada. Siapapun itu tetap ada. Ya permasalahannya kalau isu-isu buruh. Sekarang banyak yang klaim gitu. Ini tugas sebetulnya gue lo gitu. Sebetulnya bukan seperti itu. Artinya siapapun yang akan jadi itu jalan tuh akan tetap pasti dibangun, infrastruktur itu dibangun, duit sudah ada, tinggal siapapun yang duduk di situ, anggaran sudah ada. Tetapi kalau isu perburuan, mereka tuh kayaknya tidak menyentuh. Nah, nanti kalau jadi nih, Kalau jadi. Amin. dan semoga jadi kita Amin. aminkan. Amin. Seperti apa? Apakah seperti yang selama ini? Oh. Tentu Taman ini trauma. trauma ya. Kembali lagi tadi, ketika partai itu dibangun dengan uang, maka orientasi dalam pelaksanaan seorang legislatif itu akan berpikir tentang uang. Ya. Tapi kalau kita bangun dari awal tanpa uang, maka kita tetap fokus pada tujuan membangun sebuah negara Iya. yang lebih baik. Walaupun saya caleg di Batam, DPRD Kota Batam, tapi saat ini yang terpikirkan adalah banyak fungsi legislatif, khususnya fungsi pengawasan yang belum berjalan pada relnya. Iya. Contoh kecil saja. Saat ini di Batam, perusahaan yang resmi terdaftar, cuman yang resmi saya berbicara, yang resmi terdaftar kurang lebih 8.500 perusahaan. Kalau kita ambil salah satu perda Kepulauan Riau nomor 12 tentang CSR. CSR. Dana CSR itu dialokasikan salah satunya adalah beasiswa. Dana CSR ini dana apa nih? Dana CSR itu adalah dana yang diberikan oleh perusahaan untuk pengembangan daerah sekitarnya. Oke. Jadi Perda ya? Perda ada aturannya. Banyak yang nggak tahu tuh pasti tuh. Tidak dilakukan bahkan. Iya. Kami udah melakukan banyak survei, hampir 99% perusahaan di Batam tidak melakukan ini. Oke. Padahal ini salah satu amanat aturan yang harus dijalankan. Artinya fungsi pengawasan legislatif tidak ada di dalam. Oke. Kita ambil 8.001 perusahaan mampu memberikan beasiswa Oke. dengan total, artinya mampu membiayai pelajar itu full 4 orang saja. 4 dikali 8.000 24.000 ya 32.000. 32.000 pelajar yang ada di Kota Batam gratis sekolah. Dapat beasiswa ya? Itu kita ambil dari perusahaan levelnya rendah. Oke. Kalau di level Panasonic, seperti Panasonic Batam yang sekarang sudah terimplementasi, itu mampu membiayai, memberikan beasiswa kurang lebih 40 orang. Oke. Kita ambil rata-rata Pernah 10. dihitung nggak Bung Adi? Satu beasiswa satu murid itu anggarannya berapa? Bung? Pernah. Kurang lebih dibutuhkan sekitar 6 juta 6 juta. Oke. per tahun. Per tahun. Berarti, Kita ambil nilai rata-rata. oh, berarti kalau satu perusahaan 4 misal tadi nih. Iya, Berarti butuh anggaran sekitar 24 juta. 24 juta. Untuk perusahaan yang dari bawah menengah bisa dong kira-kira. Bisa. Karena setahun sekali ada CSR. Simple. Simple. Berarti maksudnya ketika Bung Adi duduk di parlemen, Bung Adi akan fokus konsen untuk melakukan pengawasan terhadap dana CSR. Dana CSR. Salah satunya. Salah satunya. Itu salah satu program yang saat ini sangat mudah dijalankan. Iya.
real, perhitungannya nyata, faktanya ada, datanya jelas. Karena aturan. Aturan. Oke teman-teman, itu info yang menarik tuh. Karena itu kembali lagi pengawasan sebagai tugas wewenang legislatif untuk melakukan pengawasan, fungsi kontrolnya di situ tuh. Iya benar. Mau nggak Musarman? Kayaknya Musarman masih kurang puas nih. Lanjut. Apa lagi yang mau ditanya? Kita lagi kembali ke Partai Buruh tetap, karena tujuan utamanya tetap bagaimana buruh kembali akan buruh, Ya. kembali ke buruh. Kita bicara soal kelas pekerja. Benar sekali. Kelas pekerja artinya yang namanya pekerja adalah yang menerima gaji, ya itulah pekerja. Jadi intinya ketika ada partai buruh hadir, nah disitulah tempatmu. Benar sekali. Bagaimana untuk meyakinkan mereka bahwa bagaimana untuk memastikan ini loh kendaraanmu selama ini kalian numpang, inilah tempat yang pas untuk memikirkan masa depanmu, Alat politiknya lah. alat politiknya. Untuk masalah ini, yang paling tepat itu kita bercerita tentang bagaimana proses perjuangan buruh itu sendiri. Sosialisasi Kalangan gitu. masyarakat umum, baik itu pekerja yang formal maupun non formal. Contoh kecil itu mungkin kita harus beranjak dari tempat kita bekerja, di luar tempat kita bekerja. Kita bisa menyambung informasi itu, sejarah itu dengan normal pekerjaan mereka. Betul. Contoh kecil yang selalu saya lakukan di perusahaan tempat saya bekerja. Karena startnya dari situ ya. Startnya dari repot ya. situ, Oke. startnya dari situ. Kita melihat perjuangan buruh dari tahun ke tahun. Dulu kita selalu menuntut di jalanan Betul. UMK itu sama dengan KHL. Oke. Yang namanya KHL itu kebutuhan hidup layak itu sekedar bisa makan, bertahan hidup Selama sebulan. selama sebulan. Itu pun yang lajang. Yang lajang, seiring dengan waktu kita harus mulai memikirkan keluarganya, masa depan keluarganya. Karena masa depan keluarganya juga masa depan negeri ini. Betul. Seiring waktu kita terus berjuang untuk melayakkan upah itu sendiri, mencapai nilai yang sangat layak. Tapi kembali terkendala dengan kekuatan-kekuatan tertentu dalam tanda petik pengusaha yang duduk saat ini di legislatif. Keluarnya PP 78 mulai menghambat tuh 2015 ya. 2015 mentok. Kita mau berjuang secapek apapun di jalanan, Sampai malam-malam tuh. putusan akhirnya juga adanya di pusat. Iya. Ya udah diatur. Harus- Belum harus- selesai masalah ini keluar Omnibus Law yang jauh lebih sakit lagi. Betul. Nggak habis-habis ya. Nggak habis-habis. Itu produk politik. Iya, Produk politik. produk politik. Sayangnya banyak masyarakat umum yang tidak paham isi Omnibus Law ini apa saja. Sehingga mereka merasa tidak terlalu terpengaruh hidupnya. Alhamdulillah di kalangan pekerja Panasonic kita selalu menyampaikan ini. Seperti kemampuan kita menghadirkan upah yang layak, kenaikan gaji tiap tahun yang bisa kita perjuangkan walaupun dengan capek, demo berjilid-jilid, mereka menikmati itu. Ketika mampu kita naikkan gaji, itu secara pasti kita mampu menyampaikan ke yang pedagang-pedagang kecil. Betul. Kalau karyawan punya uang yang lebih, maka mereka bisa belanja di warung ini. Iya, ya, Jadi betul, betul. ada efek domino. Ada efek Iya. domino di dari dalamnya. kenaikan perjuangan upah. Iya. Ketika mereka mampu membeli di warung, mereka mampu servis motornya, yang punya bengkel hidupnya lebih baik, yang punya warung terus berjalan, ekonominya Jadi berputar. putar. Jadi Nah, pemahaman seperti kemampuan ini yang daya belinya terus meningkat ya. Iya. Pemahaman seperti ini yang terus kita sampaikan ke masyarakat umum. Mungkin itu, Bung. Jadi perjuangan nanti ke depannya ya seperti ini, apa yang terjadi di kasus-kasus sekarang ini ya. Salah satu contohnya tenaga kerja yang namanya kontrak yang selama ini, bagaimana menyikapinya? Biar ini dicerahkan ini para pekerja ini. Benar. Ada kontrak yang 3 bulan, 6 bulan, bahkan ketika berumur 24 tahun, habis itu kayaknya sudah kiamat bagi. Benar. Jadi para pekerja Indonesia ini mau diarahkan kemana sih? Mana? Ya. Nah, ini salah satu tujuan Partai Buruh.
negara sejahtera itu harus hadir di dalamnya seperti itu juga. Betul. Artinya kepastian hukum, kepastian mereka bekerja, ada kantong yang pasti yang bisa diambil, yang bisa mereka harapkan untuk dibawa pulang. Kontrak yang berkelanjutan yang ada di Omnibus Law saat ini di klaster ketenaga kerjaan itu memberi ketidakpastian. Artinya bahwa mereka ragu, mereka 3 bulan ke depan masih bisa bekerja, masih dapat uang tidak. Iya. Pada dasarnya ini sebuah strategi atau penanaman penyakit dalam jangka panjang. Nanti pemikirannya yang terlalu berat, apakah saya bakal dilanjut kontraknya, segala macam, menimbulkan banyak penyakit yang menyebabkan justru pada akhirnya negara ini akan rusak. Apalagi baru ngambil kredit motor. Benar sekali. Belum Kontrak selesai 3 bulan. kreditnya, Besok 3 bulan motor kerja udah lagi. ditarik lagi kan, tidak kerja lagi. Motor ditarik lagi. Iya. Bawa kembali ngojek. Maka dikembalikan ke rule-nya bahwa kalau tentang skill, kita bisa membuat orang lebih skill. Tergantung itu tadi, pemahaman bagaimana membuat kelayakan karyawan di perusahaan masing-masing. Jadi tidak serta-merta menyalahkan bahwa ini karyawan tidak punya skill, tidak. Make people before product. Oke. Monggo Bung Sutarman. Pokoknya kita keroyak bareng-bareng. Jadi pada intinya tadi Bung Adi ini artinya berangkat dari pabrik. Di pabrik juga sebagai pengurus banyak hal-hal atau prestasi-prestasi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Bung Adi dan kawan-kawan. Start dari pabrik meningkatkan kesejahteraan pekerja Panasonic. Ya, Nah sekarang Bung Adi ditugaskan, direkomendasikan oleh organisasi untuk berjuang di luar pabrik. luar pabrik. Seandainya duduk, itu seandainya duduk dulu tadi Bung Sama nanya juga dari seandainya Iya. duduk. Ya, Salah satunya tadi ada CSR menarik tuh. ya. Itu perjuangan pengawasan CSR menarik. Seandainya duduk lagi, mau melakukan pengawasan apa lagi nih Bung Adi? Iya. Partai buruh ini mau berjuang apa lagi? Di parlemen ini kan kita ada banyak partai juga. Benar. Tentu akan banyak adu gagasan, adu argumentasi, ada banyak hal yang harus diawasi, dan kira-kira partai buruh ini nanti konsennya kemana nih? Konsennya dia lagi, atau isu-isu program-program partai buruh nih? Ya, seperti tujuan partai, Oke. negara sejahtera, kelayakan upah, Iya. biaya pendidikan gratis, dan lain sebagainya. Ini yang mau kita optimalkan, Oke. yang mau kita lakukan ke depannya. Tentu tidak hanya omong kosong, Iya. Bisa semua itu ya? bisa semua. Oke. Saat ini negara kita, Indonesia, udah punya alat untuk melakukan itu. Tapi alatnya tidak berjalan. Betul. Mari kita lihat di Batam, berapa banyak BLK yang berada di bawah pengawasan pemerintah, tapi Mangkrak. mangkrak. Oke. BLK itu salah satu fungsi memberdayakan karyawan sehingga punya skill yang lebih baik, Untuk menaikkan kompetensi tadi. kompetensi. Tapi di Snaker tiap tahun ada pelatihan-pelatihan itu. Hanya orang tertentu yang tahu. Mas, Nah, ini yang susahnya. kuota terbatas. Kuota terbatas. Padahal dana yang Intas. intas segala macam itu luar biasa. Nah, ini yang Berani nggak nanti ketika nanti duduk itu mendobrak ke di Snaker katanya? harus, Harus, ya? bukan berani, tapi Bukan, harus ya, itu pasti ya. menjadi keharusan. Karena kalau partai buruh nggak berani dongkrak Imta, udahlah. Untuk apa kita di Masalah sana? lah. Ngapain lagi kita jadikan partai? Catatan poin ya. Catatan poin. CSR sama Imta. Entah. Bila perlu anggota legislatif yang demo, Wis. ya harus bisa. Boleh tuh anggota legislatif. Boleh. Iya. Tidak ada larangan di dalam. Nah, wakil rakyat kan? Ya, wakil rakyat. Monggo Mustarman. Musik kampus Mustarman ini. Enggak lah, kita tuh apa ya? Kembali kita tuh pengennya itu apa sama-sama para pekerja itu mengerti, para pekerja itu dengan adanya partai buruh itu benar-benar bahwa partai buruh itu solusi. Benar sekali. Partai buruh ini harapan Baru. Kalau kemarin ya dibilang harapan baru, kemarin itu harapan PHP gitu lah. Ya. Kita tuh selama ini tuh macam kayak apa ya, dieksploitasi. Iya. Kita puluhan tahun pemilu, ya hasilnya ya Gitu-gitu saja. Gitu aja. bukan gitu-gitu aja, gini-gini aja. Nah, bagaimana nih dengan harapan baru nih? Dunia perburuan kan
carut marut ini, carut marut. Nah, dengan Iya. benar carut marut. Permasalahannya itu nanti kembali lagi ke para buruh. Saya tuh pengennya itu ya seperti tadi, kita satu visi, satu misi bahwa buruh itu, bahwa partai buruh itu harga mati gitu loh. Iya, benar sekali. Berarti nggak naik-naik. Mungkin ada satu yang ingin disampaikan ke kawan-kawan yang mendengar ini. Mungkin kawan-kawan pernah merasakan dan pengalaman ketika sebelum pemilu para calon anggota legislatif berkampanye. Ya. Kami akan hadir untuk Anda. Ya. Nanti kami akan peduli dengan Anda. Tapi Ya. begitu mereka duduk, entah kemana. Iya. Bahkan nomor teleponnya pun tidak bisa diganggu. Bentar sini, Bang. Partai buruh punya satu saat ini yang mungkin sangat berbeda dengan partai lain. Iya. Kita sebutnya constituent recall. Iya. Artinya setiap pemilih, seandainya nih wakil dari partai buruh duduk di legislatif, setiap pemilih itu punya hak mengontrol, Betul. punya hak menarik kembali mandatnya Betul. ketika anggota legislatif dari partai buruh itu keluar dari jalur dan Oke. tidak melaksanakan janji politiknya. Oke. Bisa komplain deh. Bisa. Syaratnya mudah, punya KTA partai buruh, Oh gitu syaratnya. syaratnya Oke. simpel. Jadi punya KTA. Bisa KTA berarti sebagai konstituen lah ya. sebagai anggota konstituen, lah ya. Berarti punya hak untuk mengkomplain. Mengkomplain, bahkan apa yang merecall. merecall apa yang dia pilih kemarin ternyata tidak amanah. Tidak amanah. Tidak Benar sesuai. Itu sama partai diapain tuh biasanya? Kalau terbukti benar-benar ya, sekali. Dicabut. cabut, Cabut. PAW langsung. PAW langsung. Jadi ganti dengan Ganti dengan kandidat yang lain yang dianggap lebih beramanah. Oke, berarti cukup menggaransi lah ya. Cukup garansi. Cukup menggaransi. Dan ini tidak ada di partai lain. Betul. Saya juga baru dengar ini. Baru dengar artinya ini adalah bentuk garansi ke konstituen, Iya. ke dapil satu nih ya. Tapi satu. Dapil satu. Nih kalau Bung Adi nggak mana nih, terpilih duduk, ternyata nggak mana, bisa melapor nih. Bisa melapor. Bung Adi bisa di PAW, Bisa. bisa diganti. Ada dua, CSR sama IMTA. Iya, siap. Tidak kental dengan para petahana yang sekarang ini masih mencalonkan kembali. Perjuangan itu kalau udah dimulai, Bismillah. bismillah. Oke. Gentar sebagai manusia pasti ada. Oke. Apalagi biaya terbatas nih. Apalagi dia itu terbatas. Partai buruh kan calmis, Calmis. caleg miskin. Tapi mental baja. Tapi mental baja. Kita udah terbiasa berjuang di jalanan, maka perjuangan ini harus diteruskan. Tapi support dari teman-teman banyak kan? Insya Allah banyak. Teman-teman udah mulai ngasih apa nih? Banner apa, kartu nama? Kartu nama ada, banner juga ada, Udah banyak dikasih kesempatan untuk bicara untuk bicara di lingkungan, untuk di kelompok-kelompok tertentu. Sampai sejauh ini udah habis berapa nih biayanya? Alhamdulillah belum ada. Belum ada. Belum ada. Hebat. Tentunya dong. hanya transport dan sekitarnya. Masih standar lah ya. Masih standar. Termasuk dapil neraka gitu. Kalau dilihat dari para peserta atau caleg-caleg partai lain, iya. Ini dapil satu nih. Ya. Saya ini mohon maaf, saya juga dulu menjadi tim dari salah satu kandidat yang sekarang kembali. Oh. Wah, berarti kondisi lapangan sudah paham lah. Insya Allah, Lah. mudah-mudahan. Berarti sebetulnya mereka tidak terlalu kenal dengan calegnya, tetapi sudah kenal sekali dengan tim suksesnya gitu kan. Iya, benar. Jadi harus pasti jadi nanti ya. Insya Allah, kita doakan bersama-sama, berjuang bersama-sama. Berapa suara nanti di sana kira-kira? Itu satu kursi. Kalau target partai, paling tidak kita bisa meraih satu kursi. Satu kursi. Mungkin Berapa suara tidak tuh? muluk-muluk. Satu kursi berapa suara? Kalau dilihat dari jumlah pemilih, itu untuk suara partai di angka 6.000. 6.000. 6.000 itu angka-angka aman ya. Angka aman. Angka aman. Kursi ke-11. Kursi ke-11. Satu kursi. Jatah Batam Kota Lubuk Baja 12 kursi. Oke. Oke, ini Bung Adi.
Apa alasannya teman-teman mau memilih Bung Adi dan memilih Partai Buruh? Tentu harus memberikan alasan yang kuat. Mungkin Bung Adi bisa cerita. Apa sih yang mau dijual gitu? Ya, Oh gitu yang mau dijual. Kawan-kawan semua, kalau untuk hal yang mau dijual, saya sendiri sudah pernah melakukan hal untuk kebaikan orang lain dari sisi serikat pekerja. oke, betul. Sekilas bercerita ketika saya jadi ketua PUK PID. Itu PID berdiri kurang lebih saat ini 25 tahun. Oke. Tapi sampai tahun ke-18 itu tidak pernah kita dengar istilah bonus. Dan di saat saya menjabat sebagai ketua PUK, kita berhasil membuat sejarah baru bonus Untuk 2.400 karyawan tadi. untuk 2.400 karyawan. Mama Ketentuan PD, tunjuk jari ya. Hal lain kelayakan dalam bekerja. Dulu PID itu menggunakan daster pakaian. Oke. Sekarang udah berseragam bagus. Bisa Dan dilihat. ini terus kita berjuang. Di awalnya seragam hanya diberikan beberapa lembar Betul. secara gratis. Betul. Sekarang? Sekarang harus lebih. Saat ini kurang lebih 4-5 lembar. Oh, berarti tiap hari bisa ganti-ganti. Sehingga tiap hari bisa ganti. Itu berhubungan dengan kesehatan pekerja itu sendiri. Itu perjuangan dari? Perjuangan dari serikat pekerja yang saat ini diwakilkan lewat buruh untuk hal yang lebih besar. Bonus Partai juga. buruh. Bonus juga sama perjuangan. Bonus sama Pak. Oke. Intinya itu ketika kita di kegiatan sosial aja kita sudah nampak nyata hasil Iya. perjuangan kita. Nah, yang sosial ya. Apalagi nanti kita secara resmi beliau sudah jadi anggota DPR. Saya yakin pasti karena sosial itu memang benar-benar sosial, tidak ada penopang dana dan Iya, apa. benar sekali. Sementara ketika sudah jadi anggota kan pasti ya dana-dana itu kan bisa diserap. Artinya lebih mudah untuk menjalankan program-program Benar untuk sekali. tujuan. Monggo, terakhir Bung Starman. Kayaknya mesti close. Jadi Orang mesti ya bersemangat. ini intinya kan seperti tadi satu untuk memastikan bahwa karena Partai Buruh itu kan harapan, dan harapan itu kan itu sebenarnya bukan hanya sekedar harapan, ini kenyataan sudah hampir di depan mata. Tinggal sebetulnya untuk mencapai cita-cita itu sebetulnya cukup waktu cuma 1 detik aja. Di 14 Februari nanti, begitu kertas suara itu dibuka, Coblos Partai Buruh. nomor berapa tadi? Nomor 6. Nah, itu masalah selesai, masalah perburuan selesai itu. Insya Allah. Jadi tidak usah mulu-mulu itu, pastikan aja di 14 Februari nanti, 1 detik waktu Anda, pilih partai nomor 6, Nomor urut 6. nomor urut 6, Selesai selesai carut marut Perburuhan. perburuhan. masalah perburuan yang selama ini kita hadapi. Welfare state. Welfare state, negara Sejahtera. sejahtera. Untuk Batam lebih Baik dan lebih sejahtera. Lebih berkemanusiaan. Karena cukup ya, 20 tahun sepertinya sangat layak lah organisasi untuk merekomendasikan Bung Adi untuk berjuang di parlemen nantinya. Dan saya kira Bung Adi ini sosok pribadi yang berangkat bukan dari orang baru ya, bukan orang rebahan. dan masa ada recommended kan? Recommended lah. Emang aktif sosial tuh udah dari lingkungan, dari tempat kerja dan sebagainya. Dan dari Pijar sendiri tentu sangat support total untuk semua caleg yang ada di SPMI, yang ada di Partai Buruh, teman-teman SPMI maupun teman-teman dari serikat lain. Dan mohon doa dan dukungan buat teman-teman yang di luar sana. Ini ada satu lagi caleg Partai Buruh yang recommended yang nantinya akan menjadi macan parlemen nih, salah satunya nih. Aktivis menuju parlemen, realistis untuk berjuang, dan suara teman-teman nanti tentu akan memberikan energi buat kita semua. Harapan baru ada di Partai Buruh. Dan terakhir Bung Adi, gimana kesiapan? Udah bulat semua? Bulat. Keluarga udah bulat? Insya Allah. Teman-teman udah bulat?
Udah siap untuk berjuang? Siap. Siap berjuang. Siap berjuang. Dan terima kasih Bung Adi. Terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Dan jangan lupa Pijar di like dulu, subscribe dulu, dibagikan dulu ya. Dan terima kasih Bung Sultan. Kapan kita ngawas lagi mulai? Kita gerbek lagi? Siap. Siap. Dan insya Allah di lain kesempatan saya dan Bung Sutarman. Pokoknya untuk masa depan hidup buruh yang lebih baik dan benar 24 jam pijar siap. Siap hadir dan siap berpijar. Anytime, anywhere. Terima kasih teman-teman Terima semua. kasih. Dan jangan bosan-bosan untuk terus nonton channel-channel di Pijar. Dan tentunya kita akan terus menghadirkan caleg-caleg partai buruh yang terus bermental baja, terus istiqomah, dan mudah-mudahan kami semua diberikan keteguhan, Amin. kekuatan, kelapangan untuk berjuang dan memperjuangkan terus rakyat dan masyarakat kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam Partai Buruh nomor warahmatullahi 6. wabarakatuh. Hidup buruh.